Manuver nekat Manchester United di pasar transfer akhirnya nemu secuil pencerahan. Pas niat memboyong Lewis Hall, mentok akibat tembok tebal yang dipasang Newcastle United, radar manajemen Setan Merah langsung bergeser cepat. Takdir malah menuntun jalan ke sosok David Raum, bek kiri milik RB Leipzig yang secara terbuka udah ngasih sinyal hijau, siap meluncur ke rumput Old Trafford. Kalau menelisik laporan tim Talk, amunisi berusia 28 tahun ini emang udah lama nangkring di daftar belanja Jason Wilcock sama tim pemandu bakat. Sisa masa bakti sang pemain di Jerman yang tinggal menghitung hari bikin Leipzig kena mental. Dilepas sekarang atau siap-siap gigit jari kehilangan secara gratisan musim depan. Angka pelepasan 34 juta pound sterling diprediksi bakal melunak sampai kisaran 30 juta pound sterling di meja runding. Pada akhirnya, Raum bukan cuma ngasih kedalaman taktik serta kematangan teknis yang ciamik, tapi juga jadi jalan ninja paling rasional ketimbang memaksakan opsi lain yang harganya gak ngotak. Kemudian di berita lain, ngedeketin detik-detik penutupan bursa transfer, Barcelona malah mempertontonkan plot twist seru demi nambal 2 celah krusial. Merujuk pembicaraan Gerard Romero, raksasa Catalan ini mendadak membidik bumper muda milik klub Brugge, Nicolo Tresoldi, sebagai opsi darurat andai kata saga amunisi utama Julian Alvarez gagal terwujud. Pemuda 22 tahun dengan rekam jejak 26 gol di Belgia ini kabarnya udah standby banget nunggu lampu hijau buat mendarat. Gak cuma itu, manajemen Blaugrana juga bersiap meledakkan klausul pelepasan bek sentral Sporting CP Gonçalo Inácio di angka 60 juta euro. Drama makin hangat pas pilar 24 tahun asal Portugal ini mendadak cuma duduk manis di bangku cadangan plus jejak Deco yang tertangkap kamera lagi lalu lalang di kota Lisbon. Langkah berani ini diambil biar benteng pertahanan makin kokoh sekaligus meminimalisir dampak dinamika masa depan Alejandro Balde sebelum tirai transfer resmi ditutup. Siapa sangka optimisme tinggi fans Manchester United langsung kena mental break di pekan perdana. Ekspektasi tinggi pasca musim lalu seketika sirna gara-gara disikat tim promosi Hull City 2 gol tanpa balas lewat skema bola mati Semac Ajayi sama Nobel Mendy. Jujur agak ironis banget. Possession tembus 72%, tapi taktik crossing ala Michael Carrick malah kelihatan bingung dan monoton. Lini belakang makin kerasa rapuh, belum lagi penyakit lama yang selalu telat panas tiap habis libur panjang. Tapi tenang, di balik duka lapangan hijau, ademnya bursa transfer datang menyelamatkan mood. MU diam-diam merampungkan mahakarya pas ngebajak Carlos Baleba dari Brighton senilai 65 juta plus add-ons 5 juta pounds. Menurut lansiran Fabrizio Romano, dia udah lolos tes medis di Carrington dan langsung penandatanganan kontrak 5 tahun. Pengumuman resminya tinggal nunggu hitungan jam. Walau harus nunggu Baleba pulih total dari cedera pramusimnya, profil dia jelas jadi jawaban konkret buat nambal kerapuhan lini tengah Setan Merah. Ganti ke tanah Matador, panggung kemegahan Barcelona dibuka dengan pembantaian sadis 5-0 atas Elche. Dua gol manis rapinya sama Fermin Lopez plus sebiji gol dari Karim Adeyemi bikin anak asuh Hansi Flick makin pede di papan atas. Efektivitas taktik Flick benar-benar cair dan bikin lini pertahanan lawan kocar-kacir sepanjang laga. Pesta ini makin terasa komplit berkat masterclass Direktur Olahraga Deco yang sukses mendaratkan Rodri secara diam-diam. Sang pemenang Ballon d'Or diproyeksikan mengisi pos single pivot murni dalam skema 3-1-6, ngasih kebebasan penuh buat Pedri maju meneror pertahanan lawan. Gak cuma press resisten pas pegang bola, kedisiplinan Rodri mengover zona 14 jelas jadi solusi atas bapuknya transisi bertahan musim lalu. Walau isu cedera tetap perlu diwaspadai, kehadiran Rodri jelas memberikan vibes kedewasaan dan kualitas pembagi bola tingkat dewa buat Blaugrana. Pekan perdana Premier League 2026-2027 langsung kasih tamparan keras buat Manchester United. Tumbang 2 gol tanpa balasan dari tim promosi Hull City jelas bikin geger. 2 gol yang bersarang dari skema bola mati membongkar fakta kalau ada celah menganga di pos bek kiri yang dihuni Luke Shaw. Sisi sayap mereka gampang banget dieksploitasi musuh. Efeknya, lini masa media sosial langsung riuh. Komunitas fans kompak bersuara kalau performa Shaw udah mencapai titik jenuh. Ketika opsi lain seperti Lewis Hall dinilai kelewat rumit,
nama Alejandro Balde mendadak melambung tinggi dan digaungkan fans sebagai satu-satunya solusi paling masuk akal buat menyelamatkan lini belakang United. Peluang memboyong Balde dari Barcelona pun makin terbuka lebar. Posisi bek muda Spanyol di Camp Nou kabarnya udah nggak kesentuh lagi. Bahkan, Balde dilaporkan tak masuk skuad Barcelona untuk laga pembuka melawan Elche. Hansi Flick sendiri sempat memberi sinyal kalau cuma pemain yang siap bersaing 100% yang bakal dimainkan. Pintu keluar yang makin terbuka ini jadi momentum pas buat MU buat gerak cepat mengangkut Balde ke Old Trafford. Pindah ke sudut biru kota Manchester, pergerakan transfer seru juga lagi disiapkan. Setelah ditinggal Ilkay Gundogan ke Barcelona dan memilih mundur dari perburuan Declan Rice, perburuan amunisi baru lini tengah masih terus berjalan. Meski sudah mendatangkan Mateo Kovacic, kedalaman skuad dinilai masih butuh sentuhan ekstra. Target utamanya kini tertuju pada sosok Frenkie de Jong. Gelandang Barcelona itu diproyeksikan jadi tandem ideal buat Rodri dan John Stones untuk mengendalikan tempo permainan. Sosok de Jong dianggap punya profil yang pas buat melengkapi kepingan puzzle di lini tengah. Tapi ya, langkah ini jelas nggak bakal mulus-mulus amat. Selain masalah penyesuaian gaji de Jong yang terbilang raksasa di Camp Nou, potensi gangguan juga datang dari Jerman. Bayern Munchen kabarnya ikut memantau situasi dan siap menyedot jika ada celah. Manchester United akhirnya mengangkut gelandang umur 22 tahun Carlos Baleba. Pemain energik ini diproyeksikan bakal bikin lini tengah setan merah makin solid berkat gaya mainnya yang agresif dan kokoh bertahan, nemenin Andre Santos serta Yuri Tielemans yang udah ada duluan. Dah, urusan nomor punggungnya juga nggak kalah seru buat dibahas. Angka favoritnya dulunya 17, tapi udah dipakai Santos. Nomor 24 juga masih nyantol di Onana yang lagi dipinjemin ke klub lain. Makanya, opsi paling realistis buat Baleba sekarang ya angka 20 yang posisinya lagi kosong. Gak cuma berhenti di situ, MU ternyata juga lagi kepo parah sama bek kirinya Barcelona, Alejandro Balde. Para petinggi klub dikabarkan sudah sempat ngobrol santai sama agen si pemain buat nanya-nanya situasi terkininya. Tapi ya gitu deh, si Balde kelihatannya masih betah banget nongkrong di Camp Nou. Jadi manajemen MU kudu mutar otak lebih jeli lagi kalau beneran berniat ngeboyongnya sebelum jendela transfer resmi ditutup. Sementara itu di berita lain, di saat klub-klub Sultan bebas bakar duit buat beli pemain bintang, Barcelona punya senjata rahasia yang gak bakal bisa dibeli pakai uang seberapa banyak pun. La Masia. Akademi legendaris ini terbukti jadi nyawa utama yang bikin Barca punya identitas unik beda dari klub raksasa Eropa lainnya. Masuk era Hansi Flick, nyali pelatih asal Jerman ini benar-benar gila. Dia nggak pelit buat ngasih panggung kepercayaan penuh pada deretan anak muda berbakat kayak Pau Kubarsi, Fermin Lopez, sampai si wonderkid maut Lamine Yamal buat unjuk gigi di skuad utama.